kita berada di kantor Yayasan Korpri Provinsi Bali. Dan sekarang kita akan menginterview Bapak selaku Ketua Yayasan Korpri Provinsi Bali. Mau tahu keseruannya dan ceritanya, yuk jalan masuk. Ya, sehat. Oh iya. Ini Pak, kami dari Marching Band Laskar Sri Kesari Warmadewa. Di sini kami mempunyai YouTube. Jadi YouTube kita ini berkonten tentang interview eksklusif. Dan saat ini jadwalnya bersama Bapak. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan Pak. Dan Bapak ceritain semua itu Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan pertama Pak, maaf Bapak, apa yang terlihat dari sudut pandang Bapak sebuah kegiatan marching band atau marching activity sehingga Bapak sangat antusias dalam membangun marching band ini sampai-sampai Bapak memberikan predikat sebagai ekor luar Universitas Warmadewa? Iya, saya merasa marching band ini adalah sebuah kegiatan yang melibatkan banyak orang, banyak alat, dan banyak dana. Artinya marching band ini adalah sebuah aktivitas yang tentunya membutuhkan orang-orang yang benar-benar memiliki kompetensi, baik itu dalam mengorganisasikan orang-orang, mengorganisasikan alat, dan mengorganisasikan dana. Dan saya merasa marching band ini, kalau ini bisa jalan, maka marching band ini akan menjadi ikon dia. Karena itu tadi alasannya. Maka saya tidak pernah surut untuk membangkitkan dan menghidupkan marching band Laskar Sri Kesari Warmadewa ini untuk bangkit yang kedua. Kenapa saya katakan bangkit yang kedua? Karena sebelumnya marching band ini awalnya pernah ada, kemudian menjuarai di tingkat nasional, habis itu redup. Dan saya melihat ada persoalan manajerial di dalamnya. Maka ketika Wakil Rektor 3 pada saat itu Pak Mayun Wirajaya mendatangi saya, lalu saya tantang beliau, kalau memang Anda serius, ayo kita hidupkan kembali dan saya akan berikan alat yang yang standar internasional dengan catatan tantangan saya ini harus dikelola dengan serius. Nah ternyata dalam perjalanannya saya mendampingi terus ya marching band ini karena saya mencintai dan karena saya melihat tidak semata-mata di situ ada seninya, ada musiknya, tetapi bagaimana orang-orang yang terlibat mampu menjalankan disiplin, kecerdasan, termasuk kolaborasi. Ini kata kunci karena ia mengelola begitu banyak orang, begitu banyak alat dan begitu banyak dana. Dan Astungkara, kalian pengurus marching band telah bisa memegang amanat saya dan saya bangga dengan itu. Oh gitu Pak. Ya baik Pak. Bapak, saya merasakan sebagai mahasiswa Warmadewa bahwasanya Warmadewa ini universitas bos, tapi harga anak bos Pak. Wow. Yang akan tetapi sedikit pun disiplin ilmu yang diberikan betul-betul berkualitas tinggi Pak. Ya. Bapak sering memberikan beberapa program-program untuk masyarakat Bali yang belum mampu secara finansial, yang sering saya nonton di acara TVRI Pak. Ya. Tapi maaf Pak, saya lupa nama itu Acaranya. Saya ingin tanyakan Pak, marching band ini para anggotanya bukan hanya juara sebagai tim kejuaraan Pak, tapi juara juga di akademiknya. Iya. Tapi diantaranya masih banyak dari segi finansial sangat kekurangan. Kira-kira bagaimana menurut Bapak? Ya, selalu saya katakan kepada mahasiswa, kebetulan saya juga waktu mahasiswa jadi aktivis ya. Ada semacam
adigium dalam kehidupan masyarakat kita, termasuk orang tua, jangan jadi aktivis karena pasti DO. Ini yang mau saya jawab. Artinya salah pemikiran yang mengatakan mahasiswa yang aktivis itu lalu kuliahnya terbengkelai. Justru saya terbalik, saya juga aktivis. Saya lulus cepat, IP saya lumayan. Artinya salah orang beranggapan begitu. Oleh karenanya saya katakan marching band, adik-adik marching band, Anda boleh beraktivitas, tapi jangan lupa Anda tunjukkan bahwa Anda berprestasi. Anda jawab stigma yang berkembang di orang tua kalian bahwa kalau aktif di kampus nanti kuliahnya gagal. Dan ternyata tidak. Dan saya melihat ada yang bahkan teman-teman adik-adik mahasiswa di marching itu ada yang IP-nya 4, kemudian selalu unggul di kelas. Karena itu yang saya katakan. Anda dilatih disiplin, Anda dilatih menghargai waktu, Anda dilatih untuk bisa membagi waktu. Kapan Anda harus beraktivitas, kapan Anda harus belajar, kapan Anda harus melakukan kegiatan-kegiatan lain. Dan itu Anda dapatkan di marching gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan Warma Dewa, saya sangat respect ya, dan saya ingin Warma Dewa ini menjadi tempat dari anak-anak muda, dari generasi bangsa ini untuk bisa mendapatkan ilmu, untuk bisa mendapatkan pengetahuan dengan biaya yang terjangkau. Jadi kita bukan kampus elit gitu ya. Boleh bintang 5 tetapi harganya kaki 5 tanpa harus mengurangi kualitasnya gitu. Karena bagi kami mutu itu yang utama. Dan strategi kita adalah melakukan subsidi silang. Ayo yang kaya bayar lebih banyak, kita bantu yang miskin sehingga mereka mendapatkan pendidikan yang sama. Maka kami mengucurkan banyak beasiswa, baik beasiswa dari yayasan, beasiswa dari universitas, beasiswa dari mitra kita, baik itu dari BI, dari Bank Indonesia, bahkan dari Dikti. Kita selalu mendapatkan jatah yang terbanyak. Dan bahkan kemarin BI memberikan 50 mahasiswa untuk beasiswa. Dan untuk mendapatkan beasiswa itu tidak mudah. Kita harus jelas performa organisasinya, performa kampusnya, aktivitas mahasiswanya, sarana prasarana yang kita punya, dan Anda bisa lihat sendiri bagaimana kondisi kita, dosen-dosennya termasuk. Bahkan saya memberikan beasiswa kepada dosen. Yayasan memberikan 10 beasiswa untuk setiap tahun agar dosen mau S3. Dan ini mungkin tidak ada di tempat yang lain ya. Kenapa? Karena kalau kita bicara mutu, bicara kualitas, kan tidak saja sarananya saja yang berkualitas. Tidak saja mahasiswanya harus berkualitas, maka dosennya harus berkualitas. Maka atas dasar itu kami mengucurkan 10 beasiswa dari yayasan, khusus dari yayasan, di samping juga dari Dikti dan tempat lain. Bahkan ada yang biaya sendiri, itu bagus. Artinya ini komitmen yang ingin saya bangun. Mudah-mudahan adik-adik kita, mahasiswa kita di Warma Dewa, walaupun biayanya tidak begitu mahal ya, dalam tanda kutip, kalau dibandingkan dengan yang lain. Mahal itu atau murah itu kan harus dibandingkan dengan yang lain. Tetapi percayalah, kami akan kembalikan itu untuk meningkatkan kualitas pendidikan kita, termasuk juga aktivitas kemahasiswaan. Bahkan mahasiswa yang bisa presentasi ke luar negeri misalnya, di internasional kita biayai. Banyak mahasiswa kita yang juara internasional presentasi, kemudian menyampaikan gagasan-gagasannya, dan kita biayai. Termasuk juga fakultas teknik, kedokteran, kemarin FISIP, ekonomi. Ketika ada lomba-lomba internasional kami pasti dorong dan kami pasti biayai. Itu artinya apa? Itu artinya kami ingin tunjukkan bahwa Warma Dewa itu bukan karena mahalnya lalu mereka mereka baik atau bagus, tetapi karena kualitas, karena mutu. Ini yang kita jaga terus. Baik Pak, setelah kami juara sekian kali Pak, dari 2015, banyak sekali yang ingin masuk Warma Dewa sebagai mahasiswa dan ingin menggeluti marching band sebagai anggotanya Pak. Dan nggak sedikit pula dari mereka yang tidak mampu Pak. Apakah di masa nanti ada program Bapak untuk memajukan marching band ini dan mendapatkan mahasiswa berkualitas baik di bidang akademik dan di bidang marching band Pak? Pasti.
Kalau tidak salah Anda bisa cek berapa sih anggota marching yang dapat beasiswa bidik misi. Saya tahu itu. Jadi saya tahu itu karena saya jaga juga, ya kan. Artinya apa? Kita nggak main-main. Jadi silahkan mahasiswa datang ke Warmadewa dan beraktivitas dan tunjukkan bahwa diri kalian berkualitas. Dan saya yakin pasti dapat beasiswa, ya kan. Bahkan sekarang saya sudah berikan 2 orang untuk S2. Yang terbaik kemarin langsung ketika wisuda saya umumkan, kalian berdua saya berikan beasiswa untuk lanjut ke S2. Ini komitmen yang kenapa? Karena saya merasa punya tanggung jawab moral untuk mendidik, untuk melahirkan generasi muda unggul sebagaimana nilai Sabta Bayu yang selalu kita gaungkan di telinga Sivitas Akademika kita. Bapak, sejak kondisi pandemi ini, tepatnya pada saat PSBB 18 Maret 2020 nih Pak, saat ini juga lah marching band Universitas Warmadewa melakukan latihan online atau daring, dan marching band kita yang melakukan latihan online pertama kali di Indonesia Pak. Iya. Kami tetap semangat melakukan latihan maupun pelajaran Pak. Bagaimana menurut Bapak tentang apa yang sudah kami lakukan selama pandemi tersebut? Oke, ini justru saya salut dan saya bangga. Kalian sudah berinovasi. Jadi pandemi ini jangan kemudian dijadikan kambing hitam untuk kita tidak melakukan sesuatu. Saya selalu katakan ke teman-teman ke Sivitas Akademika, ayo kita jadikan pandemi ini bukan sebagai musibah, tetapi pandemi ini sebagai berkah. Berkah dalam arti bagaimana pandemi ini merubah mindset kita, culture set kita untuk beraktivitas, dan bagaimana kita bisa menangkap peluang-peluang dan berinovasi dengan adanya pandemi ini. Dan kalian semua sudah melakukan itu, dan saya salut dan saya bangga. Mungkin suatu saat saya kasih pulsa kalian semua ya. Bener, saya suka anak-anak muda yang tidak pernah menyerah gitu. Dia selalu melakukan terobosan-terobosan dan saya akan berikan penghargaan. Jadi apa yang saya katakan ini kalian bisa catat tuh. Gitu. Iya. Ya Pak, ini pertanyaan lagi. Sejak 2014 Bapak membangun kembali marching band ini, yang dimana secara prestasi kejuaraan sudah tidak dipungkiri lagi Pak. Bahkan prestasi di akademik dan soft skill masing-masing person yang ada di keanggotaan bukan kaleng-kaleng Pak. Nah, karena tidak sedikit yang memiliki IP 3,5 sampai 4 bahkan Pak. Alumni muda yang dari 2012 pun sudah banyak berhasil di pekerjaannya yang tersebar di Bali maupun di luar Bali. Bagaimana perasaan Bapak, kesan Bapak sejak Bapak membangunkan kembali marching band ini dari 2014 yang sering kita sebut dengan julukan EBW Reborn? Iya. Karena sudah banyak dana yang Bapak keluarkan, baik itu alat, biaya keberangkatan, banyak yang lainnya Pak. Apakah sudah sesuai dengan ekspektasi Bapak? Apakah ada yang kurang yang kami lakukan atau melebihi Pak? Mohon diceritakan Pak. Ya, jadi ini yang saya katakan. Saya selalu melakukan sesuatu itu serius, fokus, dan tidak sekedar atau tidak main-main. Kalau tidak serius, tidak fokus, dan hanya sekedar, lebih baik jangan. Dan termasuk ketika saya ingin membangkitkan kembali marching band kita yang sempat terpuruk ya. Dan ketika itu saya undang pengurusnya, pembinanya, saya ajak ngobrol, lalu saya tanya apa masalahnya, apa tantangannya, dan ketika sudah dirumuskan saya katakan oke. Tetapi oke saya ini Anda harus bertanggung jawab. Karena bagi saya pantang hukumnya, kalau bendera sudah kita kibarkan, pantang untuk diturunkan kembali gitu. Artinya apa? Ketika misalnya marching band sudah kita kibarkan, tentu saya sadar betul dengan biaya yang tidak kecil, kemudian dengan personil yang juga melibatkan banyak orang, termasuk juga dengan pelatih atau instruktur atau pendamping yang mereka harus kita kuras, tidak saja tenaganya, pemikirannya, juga kontribusinya. Maka saya tidak segan-segan untuk memberikan reward kepada pelatih, kepada pembina misalnya.
Kenapa? Karena mereka juga serius gitu. Saya bangga, jadi perasaan saya tentu bangga ya. Dan saya selalu hadir gitu. Apakah setiap kegiatan ulang tahun, kegiatan perlombaan, latihan, saya selalu hadir. Kenapa? Karena saya punya tanggung jawab moral untuk membesarkan marching band yang menurut saya dan pernyataan saya yang harus saya pertanggungjawabkan bisa menjadi ikon Universitas Warmadewa, dan kalian sudah lakukan itu. Tentu saya ucapkan selamat dan sukses terus. Kenapa? Karena bagi pengurus baru dan ke depan ini bukan anugerah, ini tantangan. Jangan sampai kalian jadi pengurus, kalian pegang lalu marching band ini surut. Malu kan dengan alumni. Yang berikutnya juga saya bangga dengan pengorganisasian marching band ini. Benar-benar luar biasa. Jadi mereka yang sudah purna tugas menjadi alumni, mereka juga sangat bertanggung jawab untuk ikut bersama-sama menjaga, membesarkan marching ini. Artinya ada kolaborasi yang sangat bagus ya antara rektorat, wakil rektor, wakil dekan, yayasan, kemudian pengurus, alumni. Ini satu pengorganisasian yang sangat bagus. Bahkan saya sudah sampaikan kepada teman-teman di marching, ayo kalian punya alat yang bagus, kalian punya skill. Jadi kalian tidak hanya main dalam hal-hal yang sifatnya perlombaan. Mungkin ada event-event tertentu yang kalian bisa ikut. Dan saya sudah lihat sendiri kegiatan di Nusa Dua, kemudian di pemerintah daerah, kemudian ada grand opening gitu, marching band tampil, nggak masalah. Ini namanya profesional. Kenapa? Karena kalian juga harus manfaatkan apa yang kalian punya untuk bisa memberikan sesuatu kepada organisasi. Kalau hanya mengandalkan bantuan-bantuan saja kan Anda akan tergantung sama orang. Tetapi kalau Anda sudah bisa mandiri, saya pikir Anda akan semakin bisa berkembang ke depannya. Gini Pak, saya dengar-dengar nih Pak, dan saya melihat sendiri Bapak suka dengan yel-yel kami. Nah, itu dia. Itu gimana tuh Pak? Ya. Sama Pak? Ya, saya setiap ketemu marching, saya selalu ajak menyampaikan yel-yel, karena yel-yel itu roh gitu. Ada rohnya gitu. Jadi setiap saya dengar yel-yel itu, bulu kuduk saya merinding gitu. Artinya apa? Ada taksu di situ. Gitu. Ada taksu, ada roh. Maka tolong itu dipertahankan dan jadikan itu sebagai sebagai kekuatan dalam mengkonsolidasi, dalam membangun disiplin, dalam membangun solidaritas organisasi. Dan saya bangga betul. Jadi dimanapun saya ketemu teman-teman marching, pasti pertama saya yel-yel gitu. Karena bagi saya itu roh yang yang menyatukan saya gitu, yang menyatukan saya dengan marching gitu. Terus terang ada rohnya di situ. Ya baik Pak. Ini pertanyaan terakhir Pak. Pesan apa yang Bapak berikan kepada kami agar kami bisa dicintai oleh warga Universitas Warmadewa secara khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya? Karena semua prestasi sudah kami lakukan baik di kejuaraan maupun di akademik, tapi belum semua bisa menerima dan mencintai kegiatan ini. Mohon kiat-kiatnya Pak. Oke. Yang pertama, apapun yang kalian kerjakan, lakukan dengan sungguh-sungguh. Dan saya yakin ketika Anda lakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main, tidak setengah-setengah, Anda akan mendapatkan sesuatu. Karena bagi saya, hasil itu tidak pernah mengingkari proses. Oleh karenanya, kalian berproses. Apa yang harus kalian lakukan? Satu, tunjukkan bahwa marching band itu memberikan manfaat. Tidak saja bagi lembaga, bagi masyarakat, yang jelas bagi personal, bagi diri kita. Karena saya yakin itu. Dan mungkin tidak sekarang Anda rasakan. Pada saatnya nanti akan Anda rasakan bahwa untung saya jadi anggota marching. Kenapa? Karena di situ saya dapatkan banyak hal. Bagaimana kita menghargai orang, bagaimana kita bisa kompak, bagaimana kita membangun soliditas, teamwork, banyak hal, kepemimpinan, disiplin, menghargai. Kan tidak mungkin kita mau menonjol sendiri. Kita harus banyak hal yang saya dapatkan di situ, harmonisasi lah.
Kalau tidak harmonis tidak mungkin jalan. Jadi harmonisasi itu kita akan dapat. Jadi nilai-nilai ini yang kalian akan dapatkan. Oleh karenanya saya selalu berpesan kepada anak-anak muda, ayo kalian beraktivitas mumpung masih muda. Ayo kalian gali potensi diri kalian untuk masuk ke organisasi. Jadi saya selalu ajarkan wajib. Karena di kuliah tidak akan kita pernah dapatkan hal-hal yang kita dapatkan di organisasi. Jadi saya ini dari kecil terbiasa hidup berorganisasi sampai hari ini. Banyak sekali saya jadi ketua ini, ketua itu. Ya, mungkin karena kodrat atau karena kutukan leluhur ya, nggak tahu. Artinya apa? Artinya karena saya merasakan itu. Jadi organisasi akan mendidik kita untuk melakukan apa, untuk tahu sesuatu, dewasa, cepat mengambil keputusan, menghargai orang, banyak hal. Jadi saya berpesan kepada adik-adik, khususnya kepada marching, Anda tidak boleh berkecil hati, Anda harus fokus, disiplin, dan tunjukkan bahwa marching itu tidak menjadikan kegiatan utama Anda untuk kuliah menjadi gagal. Justru terbalik, dengan marching kalian bisa tunjukkan bahwa kalian berprestasi, kalian bisa lulus dengan cepat, kalian bisa membanggakan orang tua. Dan jaga Laskar Sri Kesari Warmadewa ini dengan baik, kembangkan. Mudah-mudahan dengan bangkitnya marching band kita ini sejalan dengan bangkitnya Universitas Warmadewa. Dan bagi masyarakat tentu kalau kalian bisa tampil dengan baik, bisa menghibur mereka, bisa menunjukkan bahwa apa yang kalian lakukan itu positif, saya pikir tidak ada yang a priori dengan kegiatan marching. Dan saya selalu melihat di pesta kesenian Bali misalnya, kalian membuka, kemudian kalian mendapatkan sambutan yang luar biasa dari masyarakat. Jadi selamat berlatih, selamat berorganisasi, dan jangan lupa bahwa tugas kalian di Warmadewa adalah kuliah. Dan jadilah yang terbaik. Dimanapun kalian, jadi yang terbaik. Itu Pak. Terima kasih Pak Ya. Udah meluangkan waktunya sama kami marching band Universitas Ya, Warmadewa. salam untuk pengurus, untuk pembina. Siapa? Dan saya punya keyakinan tahun ini pasti banyak yang ikut di Setunggal Laskar Sri Kesari Warmadewa.